Jumat, 6 Desember 2024, pukul 05.00. Aku sedang kacau. Kalau aku sudah tenang, aku akan menulis apa yang sedang terjadi mulai hari Kamis sampai saat ini. Permasalahan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Nomor yang tidak aku kenal itu ternyata ayah. Susi, keparat dari KPAI lah yang memberikan nomornya. Saat aku memaki Susi, ayah menghardiku untuk tidak berkata seperti itu. Dia sudah bersusah payah mencari ayah, katanya. Secara singkat, Ibu Susi mendapatkan nomor ponsel ayah dan nomorku dari petugas KPAI yang menginterogasi ibu waktu itu. Aku tidak tahu kenapa ibu masih menyimpan nomor ponsel ayah. Kemudian Ibu Susi menghubungi ayah, mengajaknya bertemu dan bercakap-cakap sambil makan siang. Aku tidak tahu kalau Komisi Perlindungan Anak itu bisa sangat menjengkelkan. Meskipun demikian, aku bersyukur karena berkat mereka aku bisa berhubungan lagi dengan ayah. Aku memiliki informasi terbaru tentang ayah. Dia sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Via. Aku hanya bisa mendengar suara ibu tiriku itu. Dia sudah memiliki satu orang anak lelaki yang berumur 3 tahun. Sekarang, ayah bekerja di sebuah penerbit sebagai editor. Dengar-dengar, gajinya lumayan. Ayah masih marah pada ibu. Aku tidak menyalahkannya. Ibu membawa kabur anak mereka satu-satunya. Siapapun akan marah kalau ada seseorang membawa kabur anaknya, meskipun itu istrinya sendiri. Status ayah dan ibu belum jelas. Mereka tidak bercerai. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menikah lagi. Aku masih tidak tahu apa yang harus aku rasakan tentang ayah yang tiba-tiba kembali gara-gara Susi keparat. Dia mengajakku bertemu hari Senin. 2 hari ini aku nyaris tidak bisa tidur membayangkan seperti apakah ayahku sekarang. Perasaanku, aku tidak tahu. Aku juga belum memberitahu ibu bahwa ayah menelponku. Apa menurutmu ini hal yang baik? Aku mencium masalah yang lebih besar. Kenapa hidupku tidak bisa menjadi normal saja? Aku harus memikirkan definisi normal bagi diriku, karena kata itu terlalu abstrak untuk direalisasikan. Misalnya, bagi pencuri dan perampok, mencuri dan perampok adalah normal. Aku masih belum tahu kehidupan normal apa yang akan aku inginkan. Gara-gara ini, pikiranku tentang Surya jadi teralihkan. Kemarin aku dan dia bercanda seperti biasa. Tapi saat aku ingat bahwa ini adalah Surya yang itu, wajahku memerah lagi. Setiap kali dia memandangku, aku tambah merah lagi. Sialan. Ada tidak sih obat untuk menyembuhkan diriku ini? Karena rasanya konyol sekali setiap wajahku memerah. Sabtu, 7 Desember 2024, pukul 21.13. Surya melempari jendela kamarku dengan kerikil-kerikil kecil, membuatku tidak bisa tidur. Dia sering melakukannya sekarang kalau sedang ingin mengobrol. Saat aku membuka jendela kamarku, cowok itu sedang menjulurkan wajahnya di jendela dan nyengir kuda. Untungnya wajahku tidak memerah lagi gara-gara ngantuk. Apa? Tanyaku sambil menguap.
Dia menggeleng, meletakkan sikunya di ambang jendela dan menopang dagunya, menatapku masih dengan cengiran yang aneh. Kamarnya gelap, jadi aku tidak bisa melihat ada apa saja di dalam sana. Ngomong-ngomong, aku masih tidak tahu apa-apa tentang cowok ini. Aku tidak tahu apa yang dia sukai atau hobinya. Setauku, dia hobi mendengarku latihan gitar. Tapi selain itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa pekerjaan orang tuanya. Aku juga tidak tahu dari mana dia berasal. Aku juga belum pernah melihat paman dan bibinya datang berkunjung. Aku rasa mereka sangat mempercayai cowok yang satu ini. Jadi malam ini aku menanyakannya. Jakarta. Ujarnya. Bagaimana bisa orang Jakarta kesasar di tempat terpencil seperti ini? Kan sudah aku beritahu, paman dan bibiku tinggal di kota ini, dan orang tuaku ingin aku dekat dengan mereka. Tapi, kau tidak tinggal di rumah mereka saja? Dia mengangkat bahunya. Keluargaku punya uang. Katanya tanpa nada sombong. Menyewa rumah lebih baik daripada tinggal menumpang di rumah saudara. Ayahku lebih suka aku tinggal dengan paman dan bibi. Tapi ibu sepakat denganku bahwa tidak pantas merepotkan orang lain. Jadi disinilah aku, mengobrol lewat jendela dengan cewek tetangga sebelah sambil bertopang dagu. Kemudian dia nyengir kuda lagi. Kalau dia lebih manis dari ini, aku bisa memakannya bulat-bulat. Dan kemudian wajahku memerah lagi. Masih demam. Dasar cowok gak sensitif. Aku menggeleng menjawab pertanyaannya tentang demam. Kau belum tidur? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia menggelengkan kepalanya. Sedang ingin mengobrol. Dengan cewek tetangga sebelah? Dia nyengir lagi. Malam ini sejuk ya? Dia tidak butuh jawaban. Kemudian matanya menatap langit, menerawang memandang bulan sabit yang tergantung di langit. Mungkin aku bodoh, tapi waktu itu aku mengira ini saat yang sangat tepat. Momen yang pas, jadi aku mengatakan hal bodoh itu. Surya, ujarku. Matanya masih menatap langit. Aku berdehem. Anehnya, aku tidak merasa canggung. Kalau aku bilang aku menyukaimu, apa jawabanmu? Cowok itu memandangku dan meninggalkan langit yang sejak tadi dia nikmati. Dia mengerutkan keningnya. Ini perumpamaan atau kenyataan? Aku mengercap dan kemudian memutuskan dalam waktu 2 detik. Kenyataan, aku rasa aku menyukaimu. Aku akan berterima kasih. Dan aku juga perlu waktu untuk mengetahui perasaanku terhadapmu. Oke, ujarku. Oh, bagus. Aku ditolak. Bukan berarti aku menolakmu. Ujar cowok itu seolah dia bisa membaca pikiranku. Jawabannya membuatku nyengir. Juga lega. Karena aku sudah bisa mengungkapkan apa yang ingin aku katakan padanya. Kemudian cowok itu memandang langit lagi, membiarkan keheningan terjatuh di antara kami. Ayahku
mengajakku bertemu besok. Ujarku begitu saja tanpa berpikir panjang. Aku ingin mengobrol dengannya. Wow, Aku tahu. Wow, bukannya kalian sudah tidak berhubungan lagi? Dari mana dia tahu nomor telepon atau alamat rumahmu? aku nyengir. Dari KPAI, kau tahu, aku rasa ibu masih menyimpan perasaan untuk ayah. Mungkin sedikit. Aku melantur. Aku segera menghentikan kata-kataku dan kembali pada inti pembicaraan. Intinya, KPAI menghubungi ayahku, dan akhirnya ayahku memutuskan untuk menelponku beberapa hari yang lalu. Thanks. Buat apa? Aku mendengus. Sudahlah, yang penting thanks. Oke. Oke, sebenarnya terima kasih karena sudah melapor pada KPAI. Tapi dia tidak perlu tahu itu. Aku sudah terlanjur marah-marah padanya malam itu. Menurutmu, aku harus merasakan apa? Tanyaku yang memang sampai saat ini masih belum bisa memutuskan apa yang harus aku rasakan. Sungguh, aku merasa hampa dan seperti ada lubang di hatiku. Karena memang aku tidak tahu. Aku sudah berpisah dengan ayah sejak kelas 6 SD. Dan sejak itu, tidak ada kabar sama sekali darinya. Sudah 4 tahun tanpa dia. Bahkan, aku tumbuh menjadi remaja tanpa dia. Memangnya aku harus merasakan apa? Mungkin gembira? Gembira? Aku seperti bertemu dengan orang lain. Maksudku, aku seperti janjian dengan om-om. Entah dari mana. Kau membuat dirimu kedengaran seperti cewek jalan. Ibuku sering menyebutku cewek jalang. Tolol. Jangan makan semua makian begitu saja. Buang cewek jalang dari kamusmu. Aku membayangkan menyobek selembar kertas dari sebuah kamus. Sudah. Aku menyengir. Jadi menurutmu, aku harus bahagia dengan ayah yang datang lagi dalam kehidupanku? Karena kau bakal punya keluarga selain ibumu. Dia benar.